Salam jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam khotbah seri mujizat itu masih ada. Mari kita katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya hanya nama Yesus yang menjadi kepastian dalam kehidupan kami. Karena Yesus adalah Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkau yang berotoritas atas hidup kami. Kami adalah hasil ciptaan-Mu yang luar biasa. Tuhan, Kau ciptakan kami serupa dan segambar seperti-Mu. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu yang terkasih. Maka itu kami yakin dan percaya pemeliharaan-Mu pasti nyata dalam hidup kami. Begitu juga kepada jemaat-Mu Tuhan. Pada siang hari ini, urapi mulut bibir hamba untuk memperkatakan firman-Mu. Karena kami butuh kuasa Allah. Karena hanya di dalam nama Yesuslah ada kuasa Allah. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Salam jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam seri khotbah yang hari ini akan saya sampaikan yang berbicara tentang mujizat itu masih ada. Saudara terkasih, mungkin saudara berkata, apa itu arti mujizat? Mujizat adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, yang di luar daya pikir manusia. Nah, itu dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi bukan dilakukan karena kemampuan kita. Mujizat terjadi itu karya dari Roh Kudus, karya dari Tuhan itu sendiri. Jadi mujizat itu sekali lagi saya katakan bukan karena kita yang melakukan, tetapi itu adalah karya Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat dalam pelayanan nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Tuhan dalam pemberitaan Injil, sering terjadi mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, bahkan yang buta bisa melihat. Maksud dan tujuannya supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat sakit penyakit itu. Karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Ada amin saudaraku? Nah, saudara terkasih, mungkin saudara berkata, tujuannya apa sehingga diadakannya mujizat itu. Saudara terkasih, kita lihat di dalam kitab kita yang terambil dalam kitab Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau kita baca dari kitab Yohanes 2 dari ayat pertama sampai ayat ke-11, ini memang bahan yang kita pakai pada siang hari ini untuk kita bahas. Dan kita menemukan di Yohanes 2 ayat 11 dikatakan tujuan daripada mujizat itu dinyatakannya. Kita lihat, kita baca. Hal itu dibuat Yesus, hal itu yaitu mujizat yang dilakukan Yesus di Kana, di pesta pernikahan yang di Galilea itu, di kota Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara terkasih, maksud dan tujuan Yesus mengadakan mujizat di pesta pernikahan di Kana, di kota Galilea, yang pertama dikatakan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya.
Saudara terkasih, tahu nggak akibatnya waktu murid-murid melihat mujizat yang diadakan itu? Kita lihat dikatakan tadi, dan murid-murid percaya kepadanya. Tadinya murid-murid ragu, masa iya sih bisa air berubah menjadi anggur? Masa iya sih? Tapi waktu Tuhan menyatakan mujizat itu, air menjadi anggur, jiwa murid-murid itu percaya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam kitab Yohanes 6 ayat yang kedua, tujuan mujizat diadakan oleh Yesus, kita lihat tujuannya adalah begini. Mujizat menjadi daya tarik untuk orang mengikut Yesus. Seperti saya katakan, Tuhan mengutus nabi-nabinya, Tuhan mengutus rasul-rasulnya, Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan misi. Dan dikatakan Yohanes 6 ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Di dalam pelayanan Yesus, di dalam pelayanan rasul-rasul, bahkan sampai hari ini, di dalam pelayanan nabi-nabi, bahkan saya sendiri, bukan saya seperti tadi, bukan kita, bukan manusia yang mengadakan mujizat, tetapi karya daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, hanya sebagai perpanjang tangan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan, supaya kebesaran Tuhan dinyatakan. Sehingga orang bisa percaya, kalau Yesus yang kita sembah, lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Makanya gak usah takut. Sampai hari ini, mujizat itu masih ada. Coba kita pelajarin dari kejadian yang terjadi di dalam pesta yang di Kana ini. Kita lihat di dalam ayat Yohanes 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara terkasih, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Apalagi di dalam krisis ekonomi sekarang ini. Apalagi dalam gara-gara virus corona ini. Banyak sekali masalah. Yang tadinya kita memiliki kebebasan untuk keluar dari rumah kita, sekarang nggak punya kebebasan. Kita punya uang mau pergi ke restoran nggak boleh. Kita mau pergi ke mall belanja nggak boleh. Bukankah itu satu masalah? Jenuh di rumah, stres di rumah. Tapi puji Tuhan, sebenarnya rancangan Tuhan nggak pernah membawa rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu membawa rancangan damai sejahtera. Ada apa, saudaraku? Nah, permasalahan yang terjadi di kota Kana ini adalah di dalam pesta itu mereka kehabisan anggur, padahal masih banyak tamu berdatangan. Saudara, mereka anggurnya udah habis. Awalnya tinggal sedikit. Tetapi karena jiwa-jiwa tamu-tamu banyak berdatangan, habis. Mereka malu. Karena anggur bagi tradisi orang adat Yahudi, itu melambangkan sukacita. Itu melambangkan kebahagiaan. Makanya pernikahan itu biasanya dilambangkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara terkasih, baru nikah, sukacita, damai sejahtera udah habis. Lalu apa yang terjadi? Ya, pernikahan itu gak jelas. Amin, saudaraku. Maka dari itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat penyebab terjadinya mujizat di kota Kana ini, penyebabnya apa sih? Saudara, kita belajar dari problem masalah yang terjadi di kota Kana. Saudara juga punya masalah, saya juga punya masalah. Tidak satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah. Setuju gak sama saya? Ada amin? Cuman beda-beda kualitas permasalahannya. Tapi yang perlu kita ketahui, Yesus kita lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Mungkin saudara berkata, orang berdosa gak mungkin ditolong. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, Allah begitu mengasihi orang yang berdosa. Dia mau menolong, menyelamatkan orang berdosa. Dan Yesus, dia mencari orang berdosa. Dia bukan mencari orang benar. Saya lah orang berdosa itu. Saudara lah orang berdosa itu. Amin, saudaraku. Saudara, mari kita lihat kembali kepada Alkitab kita. Kita lihat di dalam kitab kita yang diambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kita melihat bagaimana terjadinya
mujizat di kota Kana itu. Kita lihat, kita baca, saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tadi malam sudah saya khotbahkan tentang keluarga bahagia. Dan hari ini saya menyampaikan khotbah tentang mujizat itu masih ada. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita mengalami mujizat yang pertama yang harus kita lakukan, undang Yesus dan murid-muridnya. Mungkin saudara berkata, siapa sih Yesus itu? Kok mesti diundang? Emang dia bisa lakukan apa? Emang dia siapa? Mungkin saudara berkata, kenapa harus diundang sih? Siapa sih dia? Perlu kita ketahui, siapa itu Yesus. Di kitab Yohanes 1 ayat 1 jelas sekali dikatakan begini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Amin, saudaraku. Firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di ayat 14-nya, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya, manusia, Firman itu yang menjadi manusia adalah Yesus. Dia pernah mengalami bahkan banyak pengalaman di dalam penderitaan kesengsaraannya waktu dia hidup. Jadi dia juga mengerti seberat apa masalah yang kita hadapi. Amin, saudaraku? Nah, saudara, seperti tadi kita lihat di dalam kitab Yohanes 2, penyebab terjadi mujizat di kota Kana, penyebab yang pertama karena Yesus dan murid-muridnya diundang. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia, yang tujuannya mau menyelamatkan orang yang bermasalah, orang yang berdosa, orang yang hidup di dalam penderitaan. Itu tujuannya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat ada pengalaman yang saya alami. Awal saya bertobat, pada saat itu baru saya bertobat. Sekitar 2006. Pada saat itu saya punya utang 20 juta, saya pinjam kepada teman. Dengan kepribadian saya meminjam uang 20 juta itu, saya mengembalikannya tiap bulan. Bukan mengembalikan ikut modalnya, tapi memberi uang terima kasih 2 juta. Sebagai terima kasih dari pinjaman itu, kalau dikatakan di kita orang-orang Batak, rentenir lah. Ya, saya dipinjam duit 2 juta, tiap bulan saya kasih bunganya 2 juta. Nah, saya buka usaha. Usaha saya pada saat itu, karena saya hidup di narkoba, saya hidup di pergaulan bebas, saya hidup di diskotik, akhirnya habis. Usaha dagangan saya habis. Sementara kewajiban saya membayar bunga uang itu wajib. Saudara terkasih, pada saat itu di bulan puasa, saya ingat sekali pada saat itu di bulan puasa saya butuh modal, karena memang dagangan saya tinggal dikit. Saya coba mengajukan kepada pendeta, pendeta katakan saya dukung doa. Saya jumpain lagi pendeta yang lain yang membina saya, dia katakan, Pak Gani, saya siap mendukung doa. Lalu saya jumpain lagi seorang mentor saya, Pak, bantu saya dong, saya butuh modal buat dagang. Tujuan saya sih supaya saya nggak malu karena saya punya utang. Saya mau lunasin utang saya supaya saya nggak jadi batu sandungan buat mereka. Pendeta itu juga berkata, saya bantu dalam doa. Lalu saya katakan, Pak, mentang-mentang saya bekas pencuri, mentang-mentang saya bekas preman, kenapa semua pendeta nggak mau bantu saya, Pak ya? Pak Gani, sabar. Ada waktunya Tuhan. Nah, sekarang setelah saya bertobat, saya baru sadar ternyata bantuan kita bukan kepada manusia, tetapi bantuan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan kita. Ada amin, saudara? Kalau kita minta bantuan kepada manusia, terbatas kemampuannya, siapapun dia. Tetapi kapasitas kemampuan Tuhan tidak terbatas. Maka itu, saudara, pada satu hari lagi saya duduk santai, tiba-tiba ada teman lama saya datang, nggak sengaja dia lewat,
Tapi saya yakin itu rancangan Tuhan. Teman saya itu datang dan dia katakan, lagi ngapain bang? Lagi duduk santai nih. Lalu dia duduk di samping saya, bang, saya ada uang nih 10 juta mau pakai enggak? Saya kaget. Saya merasa saya nggak pernah ngomong sama dia. Saya merasa saya nggak pernah bicara sama dia, tapi kenapa tiba-tiba teman ini yang sudah lama nggak datang, dia menawarkan mau minjamkan uang 20 juta, uang 10 juta. Lalu saya katakan, jangan deh, jangan bercanda deh, gue lagi serius nih, gue lagi butuh duit tuh, dia dagang gue tuh. Bang, serius, kita ke ATM sekarang. Kalau abang butuh pinjaman, saya ada uang 10 juta. Serius kamu, bukan ngeledek. Serius bang, ayo kita ke ATM. Nah, dengan kebingungan saya ikut jalan sama dia ke arah pasar raya. Pada saat itu, di 2006, ATM nggak bisa diambil langsung 10 juta. Hanya dapat 4 juta. Saya terima uang itu, dan saya katakan, kekurangannya gimana? Besok saya berjanji sama abang di tempat abang biasa belanja di Tanah Abang, karena rumah saya dekat Tanah Abang. Jam 6 kita berjanji ya, di Tanah Abang, posisinya di sini. Oke, katanya. Nah saudara, saya bingung, megang uang juta itu setelah dia pergi, Tuhan ini benar nggak dari Tuhan? Lalu saya katakan, jikalau ini dari Tuhan dan lewat uang ini masalah saya selesai, saya akan pakai uang ini Tuhan. Tapi jikalau masalah karena uang ini, saya bermasalah nantinya Tuhan, uang ini akan saya kembalikan. Tapi ada damai sejahtera. Sampai di rumah saya cerita kepada istri saya, dan kami doakan, Tuhan, jikalau uang yang dikasih pinjam ini menjadi berkat bagi kami akan memakai uang ini untuk usaha dagangan kami. Nah, saudara, jam 6 saya ditelepon, karena memang janji jam 6 dari pasar Tanah Abang, dia telepon saya. Bang, posisi di mana? Saya udah Tanah Abang. Aduh maaf, saya masih di rumah. Mohon tunggu ya, mohon tunggu. Saudara, dia yang mau ngasih pinjam aja mau menunggu saya. Bukan saya maksudnya melupakan perjanjian itu, karena memang kebingungan saya. Tapi Tuhan membuktikan kalau sudah Tuhan yang buka pintu, tidak satu kuasa pun dapat menutupnya. Tapi jikalau Tuhan yang sudah menutup pintu, tidak satu kuasa pun yang dapat membukanya. Saya datang ke Tanah Abang, dia kasih 6 jutanya, saya duduk di toko. Sebelum saya belanja, saya berdoa lagi, Tuhan, jikalau Tuhan memang izinkan Tuhan ini saya pakai buat modal dagang, agar utang-utang saya dilunaskan, saya akan pakai. Jikalau tidak, saya akan kembalikan. Jadi pada saat itu, hati saya dengan damai, dengan keyakinan penuh. Saya belanjakan ke toko baju muslim, baju gamis, dan saya bawa ke Blok M. Jangka waktu 9 hari Tuhan berkati saya, bisa mengembalikan uang yang 10 juta tadi. Karena ucapan syukur saya kembalikan jadi 11 juta. Dia bilang nggak usah. Saya bilang itu karena kebaikanmu. Izinkan saya memberi uang buat kamu. Nah, 3 hari kemudian saya terkumpul duit 20 juta untuk membayar utang saya. Lalu 1 hari kemudian uang dapat lagi. Lalu saya datangin dia. Pak, ini bunga uang bulan ini dan ini pinjaman saya selama ini. Terima kasih atas kebaikan selama ini yang telah mempercayai saya untuk meminjam uang. Terima kasih Pak. Sejak saat itu, utang saya lunas. Saya mengalami mujizat. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Saudara terkasih, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, yakin dan percaya, Tuhan itu lebih besar. Dia mengasihi kita. Ada amin saudaraku? Nah yang kedua kita lihat di dalam kitab Yohanes 2 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Yohanes 2 ayat yang kelima. Saya bacakan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya, apa dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus, Maria berkata kepada pelayan-pelayan yang membantu di pesta pernikahan itu. Lalu dia katakan, hai pelayan, apa yang dikatakannya, maksudnya dikatakan Yesus, buatlah itu. Nah saudara terkasih, dari kesimpulan di ayat 2, ayat yang kelima dan ayat ke-6, saya mengambil satu kesimpulan. Supaya mujizat terjadi, terjadinya mujizat di kota Kana itu diakibatkan karena pelayan-pelayan itu memiliki iman yang menyelamatkan. Mungkin saudara bingung nih, iman yang menyelamatkan itu seperti apa?
Kalau ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang tidak menyelamatkan. Oke, nanti akan saya bahas. Tapi yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Dari mana Maria bisa memiliki pemahaman bahwasanya di dalam perkataan Yesus ada kuasa Allah? Kita lihat. Saudara, waktu Maria duduk sendiri, tiba-tiba ada malaikat Tuhan berkata, "Hei Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra." Lalu Maria katakan, bagaimana mungkin aku bisa mengandung dan melahirkan seorang putra? Bukankah saya masih gadis, masih perawan? Saya belum pernah melakukan hal apapun karena itu dosa. Lalu malaikat Tuhan katakan begitu, Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Maria meyakini. Berjalannya waktu, Maria mengalami kok perutku besar. Dan makin besar. Ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu kenyataan. Maria hamil dan melahirkan. Itulah mujizat yang pertama dialami Maria. Dia hamil tanpa persetubuhan. Bahkan banyak lagi mujizat yang dialami Maria. Masih bayi itu dalam kandungan, bayi itu telah banyak melakukan hal-hal besar. Bahkan setelah dia dilahirkan, banyak hal-hal besar yang dilakukannya. Saudara terkasih, itulah yang membuat Maria yakin kepada setiap perkataan Yesus. Karena Maria yakin, Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu adalah benih yang dikandung dari Roh Kudus yang dititipkan di rahim Maria. Maria tahu Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah penolong orang berdosa. Dan saudara terkasih, sadar nggak saudara, kalau Yesus itu mampu menolong setiap kita. Tapi dengan syarat kita memiliki iman yang menyelamatkan. Saudara mungkin bingung, bagaimana orang yang ciri-ciri orang yang iman yang menyelamatkan? Bagaimana pula ciri-ciri orang yang memiliki iman yang tidak menyelamatkan? Coba kita lihat di dalam Yohanes kedua ayat yang ketujuhnya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita lihat. Perkataan Yesus, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Tahu nggak artinya? Perkataan Yesus adalah perintah. Yang menjadi pertanyaan, saudara. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan secara pribadi dalam hidup kita? Karena ini perintah, bukan saran, bukan sekedar pendapat. Kita lihat respon seorang pelayan itu waktu diperintahkan Yesus, dia katakan apa? Dia katakan di ayat 7-nya, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Tanpa ada komentar. Seringkali kita waktu ada perintah, entar dulu aku lagi sibuk, entar dulu. Ke gereja, entar dulu aku banyak kerjaan, entar dulu. Ya. Entar terlantar, apapun gak ada yang dikerjakan. Itu bukan tipe orang taat. Orang yang taat, waktu ada perintah, ada langsung actionnya. Itu tipe orang taat. Jadi kalau kita tidak taat, gak akan mungkin terjadi. Saudara terkasih, bagaimana mungkin kita bisa hidup kita mengalami mujizat kalau kita gak taat? Coba kita lihat. Di dalam pelayanan yang dilakukan, kita lihat di 1 Raja-Raja 17. Kita lihat 1 Raja-Raja 17. Kita lihat 1 Raja-Raja 17. Kita lihat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan berkata kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan sembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuberitakan untuk memberi kau makan. Saudara terkasih, burung-burung gagak aja bisa diperintahkan Tuhan untuk memberi kita makan. Apalagi manusia, pasti dia mampu memberi kita makan. Tuhan kita, dia mampu memberi kita makan. Dia mampu memberi kita minum. Dia mampu mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Makanya kita harus memiliki hubungan yang baik. Bagi saudara, ayo, mari memiliki hubungan yang baik. Bukan sekedar kita memiliki agama, tetapi kita memiliki hubungan yang baik. Ada amin? Kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau saya memiliki hubungan yang akrab dengan saudara, lagi dalam keadaan susah, mungkin pas saya yakin juga saudara pasti menolong saya. Begitu juga kalau saudara yang susah, saya juga akan menolong saudara. Kenapa? Kita ada punya hubungan yang akrab. Saudara terkasih, maka dari itu milikilah iman yang benar. Tuhan kita berjanji di dalam Ibrani
Ibrani kita lihat, Ibrani dikatakan di Ibrani 13 ayat yang ke-3, ayat yang ke-5. Dikatakan begini, ini janji daripada Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kita menjadi orang yang serakah, mata duitan, bahkan budak uang. Memang kita membutuhkan uang, tapi jangan kita diperalat oleh uang, sehingga kita menghalalkan segala cara. Kita mencuri, kita begini, kita begitu. Jangan menjadi hamba uang. Uang itu nggak bisa membawa bahagia, tapi uang itu hanya bisa mencukupkan kebutuhan kita. Janji Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ayo kita cukupkan. Kalau memang adanya sebegitu, jangan boros. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau ada uang kita 10.000, hari ini kita pingin makan, janganlah beli yang mahal-mahal. Amin, saudaraku. Beli aja tempe, potong kecil-kecil. Itu aja kita makan. Beli cabai, beli yang lainnya dengan harga yang 10.000 tadi. Jangan sampai utang. Kalau ada uang kita 10.000, pakai uang 10.000 itu. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Jangan ikutin maunya kita, jangan ikutin selera mulut kita. Karena kondisi keadaan kita memang pada saat ini yang diakibatkan karena polemik dari virus corona. Kita kesulitan. Nah, maka daripada itu Alkitab katakan begini. Karena aku sekali-sekali, karena Tuhan sekali-sekali tidak pernah membiarkan engkau dan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Amin. Nah, saudara terkasih, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam 1 Korintius, kita lihat di dalam 1 Korintius. Di dalam 1 Korintius dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alamin, saudara, tidak pernah melebihi tidak pernah pencobaan yang kita alamin, tidak pernah pencobaan itu melebihi kemampuan kita. Sebab Allah yang setia, Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobain, Tuhan juga akan memberi solusi bagaimana kita bisa menang dari masalah yang kita hadapi. Kenapa? Tuhan kita mengasihi kita. Imanin dulu. Yakin nggak saudara kalau Tuhan yang Anda sembah mengasihi saudara? Kalau Anda nggak yakin, ya kacau deh. Mari kita memiliki keyakinan. Iman yang benar itu, iman yang menyelamatkan, adalah percaya. Kalau kita percaya, tunjukkan iman kita itu. Amin, saudaraku. Nah, saudara, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang taat. Yang kedua, iman yang menyelamatkan itu yang kedua, pasti iman itu setia. Kita lihat, waktu umpamanya begini. Kita buka Yohanes 2 ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Saudara, dalam perintah yang kedua Yesus memerintahkan pelayan, sekarang bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka pun membawanya. Nggak ada komplain, waktu ada perintah Tuhan, mereka langsung melakukannya. Artinya, kalaupun kita sudah berdoa, Tuhan bantu saya dalam kesusahan saya butuh bantuan Tuhan, dan Tuhan belum menyatakan bantuan itu pada hari ini, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mungkin Tuhan mau melihat keseriusan saudara, mungkin ada hal-hal lain belum layak untuk membantu, karena waktunya belum tepat. Karena waktu yang terbaik itu adalah menurut waktunya Tuhan, bukan menurut kita. Kita kan maunya Tuhan kayak makan cabai, kalau digigit langsung pedas. Kita mau doa sekarang, Tuhan aku butuh makan, cing dari langit langsung naik langsung turun ke piring kita. Ya nggak mungkin. Dia Tuhan yang berotoritas untuk menjawab doa kita, bukan kita yang mengatur kapan itu jawaban doa. Amin, saudaraku. Jadi ada dua cara yang harus kita lakukan supaya kita hidup di dalam mujizat Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Yang pertama, kita harus mengundang Yesus sesuai dengan ayat Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Saudara terkasih, masalah apapun yang besar kamu hadapin, kamu punya Tuhan, undang Yesus. Amin. Yang kedua, miliki iman yang menyelamatkan. Orang yang memiliki iman menyelamatkan, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhannya. Ciri-ciri orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, pertama dia taat, yang kedua dia setia. Tuhan Yesus memberkati. Berita firman Tuhan pada siang hari ini telah selesai saya sampaikan, dan di malam hari nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bertumbuh dan berbuah
Karena saya yakin dan percaya setiap kita ingin menghasilkan buah kehidupan kita. Maka dari itu mari saudara terkasih, selamat berjumpa di malam hari nanti di jam 7 malam hari. Saya akan khotbah bersama anak saya terkasih Martin Simanjuntak, karena anak saya juga dia calon pendeta. Maka dari itu Tuhan, maka dari itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menolong kami untuk menyelamatkan kami, karena Engkau yang berotoritas hidup kami. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami di malam hari nanti. Mampukan jemaat untuk membeli pulsa sehingga mereka bisa melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi penolong bagi hidup kami. Karena firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih.